Selamat malam, saudara. Renungan malam ini saya ambil tema renungan dan pengakuan, dan dasar Alkitab yang menjadi renungan kita Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 12. Saya membacakannya demikian. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Saudara, Mazmur 139 adalah sebuah doa. Doa ini mengungkapkan renungan dan pengakuan siapa Tuhan dan apa artinya Tuhan bagi kehidupan si pemazmur. Melalui Mazmur ini, saudara, mari kita mengingat kembali doa-doa kita. Apakah doa kita hanya berisi permintaan, atau merupakan renungan dan pengakuan siapa sebenarnya Tuhan itu bagi kita dan apa artinya Tuhan bagi kehidupan kita sehari-hari? Apakah salah, saudara, kalau kita meminta sesuatu dalam doa kita? Tentu tidak salah. Tuhan Yesus sendiri berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Tapi saudara, dalam doa tidak cukup meminta saja. Sebelum meminta sesuatu, sebaiknya kita menyadari dan mengakui siapa Tuhan, apa artinya Tuhan bagi kita, sehingga kita mau datang dan meminta sesuatu kepadanya. Kerap kali, saudara, dalam bayangan kita, Tuhan itu seperti Sinterklas, atau secara tidak sadar kita telah memperlakukan Tuhan tidak hanya seperti Sinterklas, tapi seperti pelayan. Kita membatasi kebaikan Tuhan hanya sejauh bila Dia telah memenuhi permintaan kita, atau berdasarkan sejauh mana Tuhan menaati kita seperti pelayan mentaati tuannya. Jika benar demikian, Mazmur 139 mengingatkan kita. Pemazmur menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan dan kita adalah makhluk. Dia adalah pencipta dan kita adalah ciptaannya. Dia adalah Tuhan dan kita adalah pelayannya. Dia di atas dan kita di bawah. Meskipun kita hanya makhluk ciptaan, yang luar biasa dari pemahaman dan pengakuan si pemazmur,
Di situ dikatakan Tuhan mengenal kita dengan sangat baik meskipun kita hanya makhluk ciptaan. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Selain mengenal, Tuhan menurut si pemazmur adalah Tuhan yang amat dekat dan sangat akrab dengan kita. Dimanapun kita ada, dari depan dan dari belakang, Tuhan mengurung kita. Dimanapun kita ada, di langit, di dunia orang mati, di ujung laut, tangan kanan Tuhan menuntun dan memegang kita. Dalam Yesaya 43 ayat 1 dikatakan kepada Israel, Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Apa artinya? Artinya, Dia mengenal kita dengan sangat baik. Lalu, jika Tuhan mengenal kita dengan sangat baik, bagaimana dengan pengenalan kita terhadapnya? Sangat baik, saudara, kalau kita berusaha untuk dapat mengenal Allah. Sangat baik jika setiap hari kita membaca Alkitab dan mengikuti pemahaman Alkitab secara teratur untuk mengenal Allah. Sangat baik kalau kita mengikuti seminar atau membaca buku-buku rohani supaya kita dapat mengenal Allah. Namun saudara, apakah kita mengerti bahwa betapapun kita berusaha, kita tidak akan pernah mampu mengenal Allah dengan lengkap? Seperti dikatakan pemazmur, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Itulah saudara Tuhan Allah kita, yang selalu penuh misteri bagi kita. Namun, kalaupun kita tidak dapat mengenal Allah dengan lengkap, ketahuilah bahwa Allah mengenal kita sedalam-dalamnya, dan itulah yang terpenting, bahwa Dia mengenal kita. Dia tahu saat kita duduk atau berdiri. Dia tahu saat kita berjalan atau berbaring, saat kita sehat ataupun sakit. Dia tahu saat kita sukses atau gagal, saat kita bergembira atau bersedih. Dia mengenal hati dan pikiran kita, dan itulah yang terpenting. Karena Allah mengenal kita dengan sangat baik, Dia tahu saudara kebutuhan kita, kebutuhan saudara dan saya. Tahu apa yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu takaran kita. Dia selalu memberikan sesuatu yang pas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Dan sudah tentu Dia mengetahui sampai di mana kekuatan kita. Oleh karena itu, Dia memperlakukan kita berbeda dengan orang lain. Jadi saudara, sebetulnya kalau kita pikir, doa kita tidak perlu selalu berisi daftar permintaan. Seolah-olah apabila kita lupa memintanya, Tuhan juga lupa memberikannya kepada kita. Ini dikatakan Yesus dalam Injil Matius. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Matius 6 ayat 8. Doa memang bukan hanya meminta saja.
Tapi doa menjadi sebuah kesempatan untuk kita merenungkan siapa Tuhan dan apa artinya Tuhan bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan melalui doa, kita meneguhkan keyakinan iman kita. Kalau kita benar sadar, percaya dan yakin bahwa Allah mengenal kita dan begitu dekat dengan kita, kita tidak perlu takut. Jika Allah dekat kita, kegelapan tidak akan menggelapkan, tapi akan menjadi terang seperti siang. Dan kita dapat berkata seperti Paulus, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau begitu mengenal kami. Engkau menyebut nama kami pribadi satu persatu. Engkau begitu dekat dan bersedia untuk selalu menjaga, memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar, yang tidak terbatas, bahkan tidak terjangkau oleh pikiran kami. Kami ingin mewujudkan kehidupan dengan penuh rasa syukur. Dalam nama Yesus, kami bersyukur. Amin. Selamat malam saudara, Tuhan memberkati kita.